Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salihah, ingatlah jaga kesehatan kalian dan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Anak-anakku yang saleh dan salihah, hari ini kita akan belajar tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi, pembelajaran 3. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baca. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sapa teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air ya. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan, nah dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih cerita ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi, pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik, apa pula akibatnya jika sawah kering. Kalian telah baca-bacaan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, Waduk Jatiluhur juga dimanfaatkan sebagai irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga tempat wisata. Yang nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak memutar turbin, kemudian turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Yaitu listrik yang dihasilkan PLTA disalurkan ke gardu-gardu listrik, kemudian dari gardu-gardu listrik disalurkan ke rumah atau di kantor-kantor. Yang nomor 4, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik. Selain itu, sawah-sawah akan mengalami kekurangan air. Dan nomor 5, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Yang pertama, alat elektronik tidak bisa digunakan. Nomor 2, tidak bisa menyalakan lampu sebagai sumber penerangan. Nomor 3, tidak bisa menggunakan jaringan internet. Ayo menari. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya.
Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Gerakan pertama, badan berdiri dengan tangan di pinggang, lalu buka sedikit kaki kanan, yang kemudian ayunkan kaki kiri, lalu kembali ke posisi awal dan bergantian ayunkan kaki ke kanan. Gerakan yang kedua yaitu liukan badan ke kiri, lalu kembali berdiri tegak dengan tangan di pinggang dan kaki dirapatkan, kemudian liukan badan ke kanan, lalu kembali berdiri dengan tangan di pinggang dan kaki dirapatkan. Gerakan ketiga, berdiri sedikit membungkuk, letakkan tangan di depan badan, lipat tangan ke depan, kemudian lipat kaki kanan ke belakang secara bersamaan, kemudian kembali ke posisi awal, lalu lipat lagi kedua tangan ke depan, lalu ganti kaki kiri lipat ke belakang. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-temannya berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Nah, coba kalian pelajari cara menentukan lama kegiatan yang diperlukan. Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Cara menentukan lamanya kegiatan adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, di sini contohnya 05.00 ini adalah waktu mulai dan 05.30 adalah waktu selesai. Caranya yaitu 05.00 kita kurangi 05.30 kita kurangi 05.00, kita kurangi dulu di bagian menitnya, yaitu 30 kurangi 00 sama dengan 30. Kemudian kita kurangi di bagian jamnya, 05 dikurangi 05 sama dengan 0, dengan artian 0 jam sama dengan 30 menit. Bisa ditulis dengan lamanya yaitu 30 menit. Kemudian soal selanjutnya, caranya sama dengan yang di atas, yaitu waktu dimulai dikurangi waktu selesai, yaitu 0.06.00 dikurangi 05.30. Kita kurangi dahulu menitnya. Karena di sini 00 dikurangi 30 tidak bisa, maka meminjam di angka selanjutnya, yaitu 1 jam sebelumnya, sehingga 06 akan berubah menjadi 05 karena sudah dikurangi 1 jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 60 dikurangi 30, sehingga hasilnya yaitu 30. 05 dikurangi 05 sama dengan 0, dengan artian bahwa lamanya yaitu 0 jam 30 menit. Bisa ditulis 30 menit. Nah, untuk soal selanjutnya kalian bisa kerjakan sesuai dengan cara yang sebelumnya. Kemudian kalian cocokkan dengan jawaban yang ada di video ini.
dan selamat mengerjakan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar dari rumah. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.